hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi termasuk yang terakhir Munarman itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat, hukumannya itu hukuman mati. Kan sangat elok kalau kita besok Senin rame-rame, karena ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun menurut pasal 108 KUHP, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai usut tuntas KM 50, yang mana satu persatu jenderalnya, ya kan, ada yang meninggal dunia, ada yang masuk penjara, ada yang dihukum mati juga, yaitu si Verdi Sambo. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa video cuplikan teman-teman mengenai usut tuntas KM 50, mengenai teman-teman, sumpahnya Habib Rizik Syihab kepada para pelaku jenderal-jenderal polisi ya. Kita lihat videonya terlebih dahulu teman-teman. Para pembantai KM 50, termasuk para jenderal berbintang yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalian berani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Jangan berbuat pengecut. Saya sedang jalan dengan istri, dengan anak-anak kecil, saudara. Ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol, saudara. Yang mereka incar memang mereka membunuh saya kok. Mereka ingin ciptakan kecelakaan. Belasan mobil yang mengejar kita, saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MTZ, jalan tol sebelah atas, saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan, saudara. Wayam kuruna, wallahu khairun. Mereka ingin berbuat makar, saudara. Tapi Allah, saudara, maha membalas segala makar. Dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar, saudara. Tapi memang peristiwa itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat, saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu, saudara, menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat, saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif, saudara. Nah, bahkan begitu dilihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan. Nah, itu dia ya kawan-kawan semua mengenai kasus KM 50 yang sebenarnya dari Habib Rizik Syihab ya. Nauzubillah min zalik, sampai meninggalnya 6 syuhada FPI waktu itu, teman-teman. Dan mereka sedang menanti azab, teman-teman, daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai kasus KM 50. Yang mana CCTV KM 50 rusak, CCTV Sambo juga rusak, CCTV kasus Bina juga rusak, CCTV kasus Afif juga rusak, semua rusak melulu ya kan. Nauzubillah min zalik, teman-teman semua. Kita lihat video selanjutnya. Akhirnya FPI dibubarkan. Iya. Karena apa? Dianggap nggak bisa dilawan ternyata dengan cara-cara normal gitu loh. Artinya waktu itu Mahfud MDCS, kalau boleh saya sebut ya, karena dia ikut bertanggung jawab. Jadi enak aja dia sekarang mau bersih-bersih tangan ya, seolah-olah dia melawan Jokowi. Dia bagian dari Jokowi waktu itu, padahal dia mau cuci tangan sekarang. Dia waktu itu ya kemudian membubarkan FPI. Tadi yang bilang dia pasang badan tadi, berani dia. Nah, bubarlah FPI, kemudian masih berlanjut juga FPI. Habib Rizik itu setelah itu kemudian menjalani proses hukum kan. Setelah menjalani keluar dari proses hukum, kembali lagi
operasi politiknya itu dengan sekarang mempersoalkan yang antum sudah bahas di podcast antum sebelumnya, yaitu dengan mempersoalkan soal nasab. Jadi beralih, kalau tadinya FPI-nya, sekarang nasabnya yang dipersoalkan. Padahal sebelum sasarannya kalau kita lihat dari latar belakang pihak-pihak yang mempersoalkan nasab, itu sebetulnya dia sasaran tembaknya, target operasinya Habib Rizik. Puncaknya. Iya, benar banget. Jadi targetnya adalah Habib Rizik Syihab, ya, seperti itu. Karena mereka nggak bisa adu argumen dengan Habib Rizik. Ya teman-teman, Habib Rizik itu luar biasa, intelektualnya itu sangat luar biasa tinggi. Nggak bisa mereka melawan Habib Rizik Syihab, nggak bisa, nggak bakalan menang lah intinya teman-teman. Makanya dipenjarakan, ya kan, difitnah, dicaci maki. Buzzer kerjanya luar biasa keras, memfitnah Habib Rizik dan Habib-Habib lainnya, ya teman-teman. Jadi semuanya sangat terstruktur sekali teman-teman. Nauzubillah min zalik. Next. Kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Saya Aduh. katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada presiden. Bukti, bukan keyakinan. Ya kan memang dari awal ada semacam persekusi terhadap ulama itu. Bukan sekedar motif, ada surplus kebenaran di pihak penguasa untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila, yang lain adalah berbahaya gitu. Nah, suasana itu masuk di dalam benak publik. Jadi kalau disebut ada orang gila, semua kita, semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila. Problemnya adalah upload nggak kegilaan itu, kegilaan dan masa depan politik Indonesia. Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Luar biasa pernyataan Rocky Gerung. Mahfud MD mah kecil ya. Jadi dia dalang juga di KM 50 teman-teman. Katanya pelanggaran HAM biasa ya. Ya tunggu aja lah nanti teman-teman. Next. Hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi termasuk yang terakhir Munarman itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Kan sangat elok kalau kita besok Senin rame-rame, karena ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun menurut pasal 108 KUHP, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu. Maka himbauan konkret saya hari Senin besok, saya dengan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang saya ingin pengawas ini, coba Medi sama DHL coba dengan hormat ke depan sini, Fikri juga. Beliau inilah tim inti dari TPUA. Siapa lagi yang belum? Rijal, biar nanti sekalian ini komentar. Rijal, Fadilah, Arif juga, Arif di luar YouTuber. Sini supaya tahu begitu. Nah ini Medi, sahabat saya sudah lama, alumni Jerman, sama-sama di Jerman saya sama beliau. Alles klar, Kommissar. Wie geht's dir? Danke gut. Wah, machst du denn? Keren. Jadi sampai hari ini tetap seperjuangan. Dia wakil ketua presiden TPUA. Rustam mana Rustam? Satu lagi Rustam. Rustam. Ya. Sama Jul, sini Jul, maju. Sekjennya. Sebelah kirinya Medi Damai Hari Lubis, koordinator advokat TPUA. Sebelah kirinya lagi Rijal Fadilah, itu dewan analisis yang kita butuhkan selalu pendapatnya secara hukum di TPUA, insya Allah.
Sebelah kanan saya Fikri Bareno, Wakil Presiden Bidang Ulama. Jadi kaum ulama dia yang koordinasi insya Allah. Arif Iksan bidang media pers dan lain sebagainya. Rustam di grassroots garingan partai. Kita buat sendiri partainya, Partai Rakyat Oposisi Pro. Jadi kerjaannya ganggu keadaan yang ada yang nggak bener ini gitu supaya jadi bener. Sampingnya Zulkarnain sekjennya. Nah, jadi hari Senin terutama brother Wakil Presiden, bagaimana kita sama-sama yang hadir di sini coba buktikan partisipasinya. Datang ke Mabes Polri jam 11 sebagai pelapor terhadap Joko Widodo. Dalam konteks kilometer 50, menurut struktur ilmu tata negara, dia itu kepala negara juga kepala pemerintahan, di atas Kapolri, di atas Jaksa Agung. Jadi waktu itu Kapolrinya Tito, saya ingat, atasan Tito itu namanya Joko Widodo. Peristiwa sebesar ini nggak mungkin tahu presiden tuh, nggak mungkin, logika struktur itu nggak mungkin. Kenapa nggak pernah disinggung oleh analisis hukum untuk dia harus bisa dimintai tanggung jawabnya? Inilah saatnya rakyat bangkit, tunjukkan kekuatannya, kebersamaan kita. Sebentar tumbang itu Jokowi, dalam arti asumsi yang tadi dia bilang kuat, nggak ada kuatnya dia. Yang lemah itu kita. Prabowo bisa ditekan, yang lemah Prabowo. Kenapa bisa ditekan? Kok presiden jenderal bisa ditekan? Oleh karena itu, tanpa menghina siapapun, hak hukum kita dijamin dari pasal 108 KUHP untuk bisa membuat laporan. Nah, untuk itu teknis operasionalnya, apakah DHL mau kasih pendapat dulu, baru nanti wakil ketua. Silakan. Untuk ini. Ini perintah Presiden TPUA. Mohon izin nih, moderator. Kebetulan juga penyelenggara sebelah saya juga nih, salah seorang ini, Bang Haji Medi. Jadi ya mau nggak mau lah, akhirnya saya konsep juga ini sore ini malam tentang, karena kita pengalaman melapor resiko ditolak, kita akan buat pengaduan tertulis, kita masukkan ke bagian umum. Yang penting nanti mungkin Bang Egy ada trik untuk menyampaikan besok Senin, entah diterima entah tidak, alhasil menjadi sebuah aduan yang harusnya diniatkan laporan, yaitu pelaksanaan besok Senin. Demikian kita usahakan, insya Allah saya buat konsepnya malam ini sekaligus panjang lebar, supaya kalau nggak diterima juga bisa buat vokalnya Bang Egy. Soal vokal beliau nggak usah diajarin, kita baru langkah 1, dia ada langkah 10. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi harus dilaporkan dengan antek-antek jenderalnya ya, yang udah pensiun, yang mana mereka terlibat di dalam kasus KM 50 ya teman-teman. Ya Allah. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.